Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat was-shaimin was-shaimat hafizakumullah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kuliah subuh pagi hari ini di hari keberapa? 19 ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita pagi hari ini kesehatan, kekuatan bisa melaksanakan siam kita yang tinggal kira-kira berapa hari? 10 hari, 11 hari ya. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan. Sebentar lagi akan masuk al-asrul awakhir, 10 malam terakhir. Mari kita lebih fokus lagi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna boleh. Dan kita terus kesempatan untuk membaca Al-Quran dan usahakan bahwa yang kita baca itu kita mengerti maknanya agar menjadi syifaul amrod ya, supaya menjadi obat hati ya, amrodul qulub, dari penyakit-penyakit hati kita. Pagi Andi ini tadi saya bacakan firman Allah surah Ar-Rum ayat 21. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah hafal ayat tersebut karena saking seringnya menghadiri akad nikah. Apalagi kalau jadi penghulu ya pasti hafal gitu. Namun pagi hari ini kita coba untuk merefresh hafalan kita agar bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau kita lihat tadi ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan pasangan-pasangan dari diri kalian, yaitu dari jenis manusia. Alhamdulillah kita tidak dipasangkan dengan gorila atau tidak dipasangkan dengan ular. Makanya kalau ada orang nyari istri ular ya itu sangat bermasalah itu. Tapi juga jangan sampai salah paham seperti kelompok LGBT, itu ada ayatnya. Kenapa kita senang sesama jenis kata.
Wah, itu berarti nggak paham tentang fenomena sendal dan sepatu, ya. Namanya sendal dan sepatu memang sama jenisnya, tapi sepatu kanan dan sepatu kiri itu tidak sama, tapi sepasang. Ya. Kalau ada orang pakai sendal kanan-kanan, ya, atau sepatu kiri-kiri, nah kira-kira orangnya normal apa enggak? Ya, kalau enggak normal ya terpaksa. Tapi itu kejadiannya biasanya ya, enggak pernah ada di sini. Saya lihat di sini banyak sendal, banyak sepatu, rapi-rapi. Enggak ada yang sendal yang kanan-kanan, kiri-kiri. Tapi kalau di Jabodetabek sana banyak Pak, ya gitu. Mungkin karena banyak yang LGBT kali ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Allah menciptakan azwaja, pasangan-pasangan, pria berpasangan dengan wanita, wanita berpasangan dengan pria. Itu tidak lain dan tidak bukan litaskunu ilaiha, agar kalian diam dengannya atau tenang dengannya. Ya. Kalau sudah dapat pasangan biasanya ya udah nggak rame lagi, udah. Itu namanya keluarga sakinah, keluarga yang tenang, yang diem di tempatnya. Tapi kalau belum punya pasangan ya masih muter-muter ke sana kemari. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kehangatan dan kasih sayang. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita kalau mencari istri itu tazawwajul wulud al-wadud, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang wulud. Apa itu wulud? Peranak, banyak anak. Ya. Jadi jangan dinikahi wanita yang ciri-cirinya nggak ada banyak anak, ya. Alias gabuk. Ya. Jangan, nanti nggak tercapai tujuan disyariatkannya pernikahan. Jadi tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mengembangbiakkan jenis manusia. Kalau Adam saja ya nggak akan pernah ada umat manusia, tapi karena Allah ciptakan Hawa, walaupun dari tulang rusuknya, maka Adam dan Hawa akhirnya melahirkan banyak anak. Konon anak-anaknya itu selalu kembar-kembar. Gitu. Banyak. Jadi kalau hari ini kita punya anak banyak, ya itu aslinya begitu. Ya. Kalau yang anak-anak dikit itu enggak asli itu. Ya. Aslinya manusia itu anaknya banyak-banyak. Ya. Jadi kalau punya anak banyak jangan malu, anaknya banyak gitu. Iya, namanya perempuan pasti hamil dan beranak. Ya, coba kita lihat sejarah. Rasulullah menikahi Siti Khadijah umur berapa? Rasulullah umur 25, Siti Khadijah 40 kan? Tapi berapa anak Rasulullah dari Siti Khadijah? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 6, 40 masih bisa menghasilkan 6. Hari ini istri kita 40 udah prek, udah. Betul lah, betul. Saya punya anak terakhir nomor 7. Itu ketika melahirkan istri saya umur 40.
Tapi setelah itu sudah habis, sudah cukup. Padahal kalau seandainya dia terus ya bilang terus ya mungkin sudah 12 anak saya. Begitu. Kalau Rasulullah istrinya umur 40 tambah 6, nah istri saya umur 40 itu udah 7 jadi 13 mungkin ya gitu. Jadi jangan khawatir kalau punya anak banyak, karena banyak anak banyak rezeki. Tiap jiwa yang dilahirkan di dunia itu pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Jangankan manusia, binatang-binatang yang melata pun dijamin oleh Allah. Itu. Nah, jadi tujuan nikah itu untuk punya anak. Untuk punya anak itu harus melakukan hubungan suami istri. Untuk bisa melakukan hubungan suami istri harus harus saling suka sama suka, seneng sama seneng dan penuh kecintaan. Disitulah mawaddah, kehangatan. Oleh karena itu ayat ini mengatakan bahwa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Apa bedanya mawaddah dengan rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Tapi kasih sayang antara pasangan tidak terkait dengan reproduksi. Sehingga kasih sayang itu tetap ada walaupun pabriknya prek. Kalau bapaknya mah enggak prek-prek. Saya punya kawan di Bogor, Kiai, umurnya 87. Sekarang ini anak terakhirnya umur setahun. Berarti melahirkan umur berapa? 86. Istrinya umur 30. Berarti antara dia dan istrinya jaraknya 50 tahun lebih. Tapi ya bisa gitu. Karena yang penting laki-laki sama perempuan. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki, biarpun sama-sama umur 20 ya enggak akan pernah terlahir. Perempuan sama perempuan, biarpun sama-sama 25, ya enggak akan pernah hamil dan melahirkan. Tapi kalau laki-laki sama perempuan, ya walaupun laki-lakinya 80, perempuannya 20, insya Allah hamil. Nah, kalau laki-lakinya 20, perempuannya 70, nah itu yang termasuk aneh bin ajaib kalau hamil ya. Tapi di Eropa bisa, 64 masih bisa hamil. Saya enggak tahu kapan di Indonesia perempuan di atas 60 bisa hamil. Nah, mungkin nanti di Bontang ada percobaan, saya enggak tahu ya. Nah, bagaimana bisa membangun hubungan suami istri itu seperti yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kehidupan suami istri itu tenang, saling cinta dan saling sayang, penuh kehangatan. Sebelum ini sedikit saya ini kan, kehangatan itu perlu, jadi cari wanita yang hangat, jangan yang rigid atau yang adem, ya jangan. Salah satu ciri wanita yang hangat bagaimana? Kalau dulu zaman saya kecil 50 tahun yang lalu, nah kita suka kalau ada teman kita perempuan yang duduk gitu, begitu dia bangun, nah kita periksa, bekasnya anget enggak? Nah kalau anget tuh berarti wanita yang hangat. Itu cek fisik, tapi tidak melanggar syariat, dong cuma bekasnya kok yang kita ini. Ya. Nah, ada juga di sini, nih, kelihatan nggak Pak?
ada setengah bulan, yang putih itu loh. Nah, ini penting, ilmu penting buat bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kalau mau cari mantu, cek dulu ininya, ada enggak setengah bulannya ini. Kalau ada, berarti ada bibitnya. Kalau enggak ada bibitnya. Jangan sampai menyesal nanti. Ini udah 7 tahun kok enggak hamil-hamil. Lah memang enggak ada bibitnya. Ini cirinya aja. Nah, jadi kalau ada yang nggak ada setengah bulannya, nanti bisa konsultasi khusus sama saya. Tetap segala sesuatu ada solusinya, ya. Gitu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jadi pertama kita memilih pasangan itu diutamakan adalah karena agamanya. Karena itu yang akan bisa menjadikan pasangan itu ya menyatu. Walaupun bisa saja orang tidak seagama bisa berhubungan suami istri. Ya kalau cuma berhubungan suami istri ya ayam dengan ayam itu tidak ada agamanya bisa. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba. Ini hadis dari Abu Hurairah. Dinikahi seorang wanita itu karena 4 sebab. 5 liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fa'adfaro bidatiddin taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, cantiknya. Yang keempat, agamanya. Maka hendaknya dinominasikan, diutamakan agamanya. Karena kalau hartanya umumnya suami seorang laki-laki menikahi istri yang hartanya banyak, yang kaya, atau punya jabatan di kantor yang lebih tinggi. Nah itu problem biasanya, ya, problem. Istrinya sombong, suaminya minder, itu. Kemudian kalau keturunannya juga, kalau perempuan itu anak bangsawan sedangkan atau anak pejabat sedangkan suaminya anak rakyat proletar sederhana, rakyat jelata, itu juga akan ada problem. Makanya ada istilah kufu. Tapi sebenarnya istilah kufu itu basicnya adalah agama. Yang penting agamanya sama. Bisa juga dinikahi karena cantiknya. Tapi cantik juga enggak menjamin. Kalau cantik agamanya enggak bagus, ya bahaya juga, ya. Cantik tapi ganjen, wah itu bahaya itu, ya. Suaminya pergi dia ngobek, ya gitu. Hati-hati. Atau cantik apalagi selalu dandan, keluar rumah rapi dandan, nah itu banyak yang seneng sama dia, itu bahaya. Karena laki-laki kalau udah seneng perempuan, biarpun istri orang ditabrak sama dia. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak, nah itu yang bahaya. Ya. Jadi oleh karena itu agamanya yang penting. Dan wanita itu memang kedudukannya adalah sebagai penjaga gawang. Oleh karena itu dikatakan wanita itu wa rabbatul bait. Wanita itu adalah ibu
dan pemelihara rumah tangga. Kalau wanita itu keluar rumah ya, dia direktur ini, apalagi kalau dia woman ya. Nah, sering keluar kota, waduh, bahaya itu ya. Suaminya ditinggal terus ya. Anak-anaknya diurus pembantu. Nah, mungkin hartanya banyak, tapi anaknya mungkin narkoba atau apa. Nah itu kan nggak harmonis nanti kehidupannya. Jadi agamanya yang diutamakan. Ya. Kemudian juga untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, memang harus tinggal di maskan. Supaya sakinah harus ada maskan. Ini kan satu kalimat yang akar katanya sama. Sakinah itu artinya tenang, maskan tempat tinggal supaya tenang gitu. Dikatakan dalam sebuah hadis, arba minas sa'adah. Ada 4 perkara yang membahagiakan. Pertama, almar'atus sholihah. Wanita yang sholihah. Banyak di Jakarta yang kebalik. Pria sholihah. Jadi istrinya kerja ya. Sehari-harinya ada di bilangan Sudirman Tamrin ya. Pergi sampai malam, pulangnya malam gitu kan. Suaminya di rumah, yang gosok, yang nyuci, ya, ngasih susu bayi gitu. Itu namanya pria sholihah. Harusnya mar'atu sholihah. Nanti saya sampaikan hadis tentang mar'atu sholihah. Yang kedua adalah al-maskan al-wasi, rumah yang luas. Ya. Makanya sebenarnya nggak manusiawi itu rumah tipe RSS, rumah sangat sempit sekali. Nah, itu enggak manusiawi. Di Jakarta banyak banget itu. Ya, bahkan ada orang yang rumahnya ya nggak bisa berdiri, hanya masuk gitu ya. Masuknya berbaring gitu. Ya. Mestinya rumah itu ya untuk kebahagiaan orang tuh luas. Di sini saya lihat lumayan, yang kecil-kecil pun masih cukup luas, halamannya luas. Ya. Itu memang tempat istirahat ya harus begitu. Udara yang enak, yang segar. Jadi termasuk kebahagiaan seseorang adalah rumah yang soleh, ya, rumah yang baik, yang bagus, yang luas. Wal jaru soleh, juga tetangga yang baik. Ada istilah jar qoblad dar. Kalau kita mau pindah rumah, cek dulu tetangga yang akan kita tempati di situ. Kalau rese orangnya, jangan. Karena kita wajib menghormati tetangga. Jadi ada pesan Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Hendaknya berbaik kepada tetangga. Harus ada husnul jiwar, bertetangga baik. Karena tetangga itu yang orang pertama yang kita mintai tolong, begitu. Jadi kehidupan akan tenang kalau tetangganya baik, kalau tetangganya buruk, aduh, susah nanti. Kemudian al-markabul hani atau al-markabus soleh, kendaraan yang soleh,
kendaraan yang baik, ya. Kalau dulu kendaraan tuh maksudnya ya onta, kuda, yang keren-keren gitu kan. Kalau sekarang ya banyak, ada kijang, ya kan, ada kuda, penter, apalagi ya, banyak kan. Kendaraan, semua kendaraan yang soleh, yang enak. Tapi sebaliknya arba'atul minas saqawah, 4 perkara yang menyengsarakan. Al-jarusu, tetangga yang jelek. Wal mar'atusu, istri yang jelek, bukan jelek wajahnya, jelek perangainya. Ya. Tiap hari bikin ribut sama suami. Jadi akhirnya rumahnya kayak ya rumahku nerakaku. Nah, itu hati-hati. Wal maskanud dhayyik, kendaraan yang sempit. Apa kendaraan yang sempit sekarang? Yang kecil, bemo gitu ya. Enggak ada ya sini sekarang bemo. Kemudian al-mar'atus sholihah dikatakan idza nadorta sarotska. Kalau Anda lihat, dia itu membuat Anda gembira, ya, senang. Ada penjelasan ulama bahwa yang dimaksud kalau Anda melihat itu senang, itu tidak hanya wajahnya yang menyenangkan, penampilannya menyenangkan, tapi juga pekerjaannya menyenangkan. Jadi kalau suami pulang capek, dia udah langsung tahu, gak usah minta dipijet, gak usah minta dipijit, langsung mijitin. Papi mau dipijit dulu atau yang lain? Nah itu sudah langsung ditawarkan. Terus rumahnya bersih, rapi, wangi, kamar mandi tidak bau, kamar tidur rapi, gak bau ompol. Nah, itu wanita sholihah. Gitu. Ada wanita yang dandannya pinter tapi rumahnya berantakan. Ya. Ada juga yang masaknya bagus, ininya bagus, tapi pakaiannya berantakan. Ya, juga masih bau. Ya. Ya suami yang baik ya tentu ya menahan diri, ya tidak akan ya membicarakan. Nah disitulah namanya suami boleh bohong itu. Ya dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bohong dosa besar kecuali di 3 tempat. Salah satunya adalah pembicaraan suami kepada istri. Istri bikin sayur asem, ya rasanya kemana tahu gitu kan. Nah, tapi dia tetap senyum ya ngerasain enak gitu. Itu suami, ya itu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga supaya tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. Wanita yang sholihah adalah idza amarta atau atska, kalau Anda perintah dia taat. Misalnya sayang, ambilin minum dong. Tapi yang lebih bagus lagi nggak pakai di sekali, nggak usah itikaf papi. Gitu. Ya jangan, kalau 10 malam terakhir itu memang waktu itikaf.
Jadi tinggal semalam Pak ya, hati-hati. Kalau sudah itu ya udah nunggu 10 malam, nah, pas malam hari raya boleh, silakan. Jadi kembali, tidak boleh istri diperlakukan sebagai mitra bisnis, nggak boleh. Kalau istri jadikan mitra bisnis berarti apa? Hitung-hitungan. Istri itu laksana saudara kandung, jangan diperlakukan sebagai saudara tiri, apalagi orang lain, apalagi sebagai pembantu, nggak boleh. Staff misalnya, nggak boleh. Walaupun dulunya itu sekretarisnya, ya kan? Kan Witing Trisno jalaran gelibet gitu kan. Oh, namanya sekretaris, menemani terus. Akhirnya ya sudah, biar nggak haram ya sudah, nikahi aja. Nah, tapi kalau udah jadi istrinya, itu tidak boleh dianggap sebagai stafnya lagi. Tidak boleh dianggap sebagai pembantunya, apalagi sebagai budaknya, tapi harus dihargai sebagai istri. Seperti saudara kandung. Gimana sih? Kalau namanya saudara kandung, kita akan sayang betul. Seandainya istri itu sudah nggak bisa bereproduksi, ya nggak bisa diajak hubungan suami istri, sudah menopause misalnya, sudah ya susah hubungan suami istri, ya tetap disayang gitu. Dan istri juga harus menyadari bahwa suaminya masih produktif, ya perlu ada saluran gitu, saluran kedua, ketiga atau keempat gitu. Yang kelima nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Laki-laki sekalipun memandang istrinya adalah sebagai saudara kandung, tetap laki-laki itu posisinya menjadi qawwamuna, sebagai qawwam, sebagai penyangga, sebagai pemimpin, ya harus menanggung kehidupan istri, ya karena ada kelebihan satu sama lain dan juga karena nafkah. Ini tidak boleh dibalik. Ini ar-rijalu qawwamuna itu kalau dalam pengertian tafsir ini jumlah ismiyah. Ya, kalimat disebut dalam bahasa Arab disebut jumlah ismiyah, itu disebut yufidul istimror. Pengertiannya itu continue. Tidak boleh kemudian karena istrinya kerja gajinya lebih tinggi lalu berganti. Bukan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, tapi an-nisa'u qawwamna 'ala rijal. Itu enggak boleh dibalik. Itu mengubah-ubah ayat, sama dengan orang mengatakan jangan dibilang kafir, non muslim aja. Itu mengubah surat Al-Kafirun itu. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu kehidupan suami istri ini adalah kehidupan di dunia yang kita harapkan berefek pahala di akhirat. Berhubungan suami istri sekali di bulan Ramadan mendapatkan pahala seperti berhubungan 70 kali di bulan yang lain. Oleh karena itu nanti habis tarawih silakan lakukan, ya jangan keburu besok waktu. Ya. Waktu waktu enggak boleh lagi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.